Oke, Des, jadi di sesi general, sesi pertama ini, kamu ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Eh, Kalau acak nggak apa-apa Pak ya, maksudnya Boleh, nggak boleh. Oh, nggak nggak apa-apa, nggak rumit harus urut. gitu Ya, ya. boleh. Ya, Hmm. sesuai dengan Kan inimu tadi. saya kan jurusannya teknik sipil Pak, Teknik sipil. teknik sipil, tapi punya pengalaman kerjanya kan di bank. Saya Oh, di teller bank. bank 4 tahun. Mm-mm. Iya. Nah, terus jadi beberapa sertifikat yang saya punya sebelumnya, sebelum bekerja itu kan berarti di dunia teknik sipil. Nah, Mm-mm. ketika saya sekarang mau mencari pekerjaan lagi, itu masih perlu nggak masukin yang sertifikat yang lama itu gitu loh Pak. Padahal maksudnya udah nggak sesuai sama pengalaman kerja saya lagi. Oke, Jadi kadang beberapa kali nggak dimasukin sih. oke. Jawabannya adalah nggak apa-apa. Jadi, pada saat kita mengirimkan lamaran, apabila pakai cara itu memungkinkan untuk melampirkan dokumen lain selain CV, tetap dilampirkan dokumen lain. Nah, dokumen lain ini adalah dokumen penunjang CV. Jadi ibaratnya yang di CV yang hanya disebut di dokumennya dijabarin. Atau di CV itu udah dijabarin, tapi di dokumennya itu dikasih gambaran bentuknya, wujud visualnya, misalkan kayak gitu. Nah, dokumen-dokumen ini silahkan sesuaikan, tapi selain dokumen pribadi. Oke? Jadi di awal itu jangan ngirimin kayak KTP, KK, SIM, dan lain-lain kayak gitu. Nah, dokumen-dokumen ini karena tadi harus sebagai dokumen pendukung, maka tadi harus relevan dengan loker yang dilamar. Balik lagi, kamu punya pengalaman di sipil, tapi punya pengalaman di dunia perbankan. Nanti kalau misalkan kamu akan melamar pekerjaan di bidang perbankan, dunia finance lagi kayak begitu, maka pengalaman-pengalaman sipilmu ini tidak perlu di-highlight kayak gitu. Jadi termasuk sertifikat-sertifikat yang ada. Nah, nanti sertifikat-sertifikat yang ada mungkin yang berkaitan dengan tadi ya keuangan, perbankan, administrasi gitu yang fokus, tapi jangan lupa jadi kemampuan yang bisa di-highlight kalau nanti kamu pengen masuk ke industri yang serupa, selain kemampuan yang berkaitan dengan dunia itu, ada kemampuan yang sifatnya umum. Jadi kemampuan yang diterima di semua bidang. Misalkan kemampuan bahasa asing. Misalkan kamu punya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan bahasa asing, mau nanti misalkan ibaratnya kamu ngelamar di teknik sipil, di perbankan lagi atau sektor lain, kemampuan bahasa asing itu berguna. Barangkali ada, silahkan lampirkan. Kemudian kemampuan administrasi yang sifatnya pengolahan data, misalkan pakai Excel, pelatihan ini itu di banyak bidang juga bisa. Jadi skill termasuk dengan dokumen pendukung harus yang saling nguatin. Nanti wujudnya terserah. Kalau mau wujudnya yang paling bagus itu dia dokumen pendukung udah dibentuk jadi suatu portofolio. Tapi kalau Hmm. portofolio ini belum punya, ya nggak apa-apa, dokumen yang satuan gitu. Misalkan ini ada lamaran CV. Kalau mau kuat ya Heeh. lamaran CV portofolio gitu. Tapi kalau Oke. portofolio nggak ada, ya udah ini kayak ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat pendukung gitu. Itu ada di sini. Oke. Nah, ini jadikan satu, di rename jangan lupa filenya yang layak dilihat ya, gitu satu PDF terdiri dari banyak halaman dan pastikan kamu punya akun LinkedIn kan ya. Nah, Heeh. pastikan di akun LinkedIn-mu, informasi yang ada di sini, itu di LinkedIn-mu juga ada. Jadi jangan sampai di CV dan Hmm. dokumen pendukung itu ada, di LinkedIn nggak ada. LinkedIn boleh lengkap, lebih lengkap dari dokumen ini nggak boleh. Karena kalau dokumen ini kan halamannya terbatas, gitu. Cara Hmm. jelasinnya terbatas. Kalau LinkedIn lebih nggak terbatas, gitu. Kenapa kok di LinkedIn juga harus diduplikat? Di misalkan kamu punya job portal tertentu, punya job street gitu misalkan. Aku job streetmu perlu dilengkapin nggak? Perlu gitu. Harus selengkap yang ada di sini. Kenapa kok di sosmed kita, katakan di LinkedIn dulu ya, di LinkedIn sama di dokumen ini harus sama lengkapnya. Karena kamu kemungkinan dapat kerja gara-gara dua hal. Jadi ada orang yang dapat kerja tuh gara-gara dia ngelamar kerja, terus tes lolos, 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 diterima. Tapi ada juga orang yang dapat kerja gara-gara akun sosmednya dikunjungi sama HR, di-review, cocok, lalu ditawarin kerjaan. Nah, dua ini tuh mungkin akan terjadi buat kamu gitu. Sehingga selain yang di CV ini lengkap, yang di sosmed juga lengkap. Gimana caranya meningkatkan kemungkinan panggilan lolosnya makin tinggi? Aku nyambung ke sana ya. Ya selain dokumen ini lengkap, kalau dokumen ini udah bener, ini baru bener cara bikinnya. Sekarang pastikan bener cara pakainya. Bener cara pakai itu misalkan kamu tahu gimana ngirim via email, lewat website, lewat sosmed, gitu-gitu. Itu bener cara pakainya. Terus apa?
intensitasnya tinggi. Teman-teman di grup loker rata-rata 20 sampai 30 lamaran per hari. Padahal beda bidang. Nah, kamu juga coba ditarget. Nggak harus sebanyak itu. Yang penting konsisten. Sehari aku harus dapat sekian loker untuk sekian lamaran. Jangan sampai hari ini CV-mu bisa rilis banyak, besok dikit, besok enggak. Gitu. Jadi nggak konsisten. Itu termasuk bener cara pakai. Begitupun LinkedIn, sosmed ya. Nanti job portal juga sama sebenarnya. LinkedIn juga sama. Dia harus bener cara bikinnya. Cara bikinnya gimana? Profilnya dilengkapin dulu. Nah, kalau profilnya udah lengkap, itu baru bener cara bikin. Sekarang tinggal cara pakai. Cara pakai gimana? LinkedIn itu sosial media. Jadi kamu setiap hari harus connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin sesekali, share repost postingannya orang nggak apa-apa. Kemudian DM orang-orang yang nggak kamu kenal, khususnya HRD atau calon atasan-atasanmu. Bangun koneksi ke sana, bangun komunikasi. Nah, nanti akhirnya kamu tahu kan seolah-olah ya, kalau orang lolos gara-gara ngirim lamaran sama ditawari, seolah-olah ini kan dua hal yang beda. Ngirim lamaran itu berarti aktif, ditawari itu kita pasif aja. Tapi enggak, sebenarnya ini aktif dua-duanya. Ini lanjut ke pertanyaanmu tadi. Kenapa? Karena kalau di LinkedIn ada orang bisa nyasar ke akunmu, itu gara-gara kamu aktif akunnya. Gitu. Jadi kalau ngirim lamaran aktif, tadi dokumen mudah benar, ngirim lamaran secara aktif, itu nanti kan ibaratnya memberitahu perusahaan, ada orang sehebat kamu loh. Tapi kamu di sosmed ngapain? Branding, bikin postingan rutin. Tadi kan misalkan gini, kalau orang cuma ngelihat kamu sipil, ya kamu akan dianggap, oh dia jagonya sipil. Tapi karena 4 tahun kamu udah pindah industri, coba berbagi hal-hal seputar perbankan yang bisa dalam tanda kutip kamu kontenin di LinkedIn-mu. Misalkan kamu share tips dan trik orang yang mau kerja di bank, tahu yang boleh dan nggak boleh dilakukan sebagai seorang frontliner. Tips-tips simple aja gitu, di-share secara rutin. Akhirnya apa? Nanti pasti ada yang terpapar postinganmu itu, ya kan? Nanti temanmu nambah, nanti akhirnya ada yang terpapar, akhirnya salah satu orang yang terpapar mungkin itu adalah recruiter. Begitu akunmu dikunjungi, di review, wah ini menarik nih. Nah, mungkin kamu akan di DM gitu. Karena kita nggak tahu kamu nanti akan dapat kerjaan gara-gara yang melamar atau ditawari, padahal dua-duanya mungkin, maka harus optimalkan dua-duanya, paham ya? Gitu. Ya. Ini untuk apa? Karena tadi di CV teknik sipilmu kita nggak terlalu highlight, biar kamu tuh dalam tanda kutip ya, di atas kertas begitu kita lihat, oh ini orang memang jago di perbankan nih gitu. Memang dia passionnya ada di situ, karirnya ada di situ. Nah, karena di atas kertas udah kayak gitu, di LinkedIn atau di job portal gitu, harusnya kamu menimbulkan kesalahan itu. Gimana caranya orang ngunjungin LinkedIn-mu, orangnya nggak kenal, jangan sampai ngeliat LinkedIn-mu kayak, oh ini orang sipil nih gitu. Enggak. Kamu harus bikin LinkedIn-mu dalam tanda kutip warna perbankan gitu. Warna-warna frontliner gitu. Nah, itu harus secara beriringan. Karena kalau misalkan kamu hanya update di CV saja, kemudian yang di LinkedIn atau di sosial media lain atau job portal nggak diupdate, itu nanti namanya jadi persaingan kerja secara konvensional. Jadi cuma CV yang diedit, terus kamu sibuk ngirim lamaran, terus nunggu aja. Padahal zaman sekarang kerjaan bisa datang lewat sosmed. Lebih dari sekedar untuk hal yang privacy atau hal yang entertainment. Tapi sosmed khususnya LinkedIn, kamu pakai untuk branding. Sampai ibaratnya orang mau nyasar dari LinkedIn-ku kayak mungkin nanti orang nyasar dari job portalku, mau lewat sosmedku yang lain atau baca CV-ku, orang percaya kalau aku memang jago di bidang ini gitu. Nah, ini adalah satu rangkaian utuh ya terkait dengan dokumen tadi. Karena dokumen itu pasti aku akan selalu bahas harus bener cara bikinnya, bener cara pakainya. Kenapa? Nanti di sesi 2 kita lihat dulu CV-mu. Banyak sekali orang-orang yang minta di review CV, tapi CV-nya udah bagus. Jadi yang kurang optimal itu bukan bikin CV-nya, bukan cara bikinnya, tapi cara pakainya, kayak gitu. Jadi nanti kita bahas ke arah sana ya. Oke. Secara umum gitu ya, secara konsep ya, Des ya. Semoga paham ya. Mungkin ada pertanyaan Iya. lain, pertanyaan lanjutan boleh kita diskusikan. Itu kan kayak sertifikat itu Pak ya, ada yang selama kerja kan kita dapat, tapi dari perusahaan. Maksudnya tuh bukan yang memang dari lembaga keuangan yang kayak kayak itu enggak, tapi dari internal perusahaan. Nah, itu bagusnya dicantumin juga atau enggak ya Pak? Ya, jawabannya adalah dicantumin. Jadi sertifikat-sertifikat yang kamu peroleh dari perusahaan, entah itu sertifikat prestasi, misalkan kamu pernah ikut nominasi apa, the best seller of the year atau apa, gitu berdasarkan apanya gitu. Perlombaan gitu ya, boleh. Kedua pelatihan-pelatihan, boleh nggak? Boleh. Terus apa lagi? Ya paklaring gitu. Keterangan kerja itu juga boleh gitu. Jadi sertifikat-sertifikat yang berasal dari perusahaan boleh dilampirkan gitu.
Oke. Nah, Pak, kayak yang prestasi itu, kan emang pernah sih Pak dapat kayak itu, tapi kita nggak ada sertifikatnya. Itu bagusnya ditaruh di mana ya Pak? Biasanya saya taruhnya di surat lamaran jadinya. Oke, Karena nggak ada sertifikatnya, jadi nggak berani oke, taruh di CV. oke. Prestasi boleh dituliskan di CV. Nanti kamu boleh bikin menu sendiri. Ada kan CV itu ada elemen CV, misalkan info pribadi tentang saya misalkan atau profil, kemudian pengalaman kerja, pengalaman ini. Kamu bisa bikin section sendiri judulnya prestasi atau pencapaian. Nah, pencapaian yang ditulis di CV tidak harus pencapaian yang bersertifikat. Pencapaian yang ditulis di CV itu nggak harus yang hasil lomba, hasil kompetisi, dapat piala, piagam, viral gitu, dapat hadiah, uang tunai dan lain-lain. Prestasi di sini tulis aja sesuai dengan yang real. Kalau memang ada yang hasil kompetisi dan lain-lain ada sertifikatnya, masukkan. Apalagi relevan terhadap karir selanjutnya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada sertifikatnya boleh nggak? Ya boleh banget. Misalkan apa? Aku kerja jadi sales kacamata, ya kan? Nah di situ aku punya rekap pribadi tuh penjualan kacamata. Nah aku nulis prestasi di situ, mampu menjual kacamata sebanyak sekian ribu pieces senilai sekian miliar selama 2023. Boleh tulis aja begitu, gitu. Jadi prestasi itu boleh yang tadi. Nih ingat logika jari. Prestasi itu pakai logika jari. Prestasi itu boleh titik tertinggi di antara satu periode. Nah, titik tertingginya prestasi ya di antara ini, atau prestasi itu bisa gabungan semuanya gitu. Mampu menghasilkan sekian selama sekian gitu. Mampu ini. Prestasi nggak harus yang ada apresiasi langsung dari perusahaan semacam itu. Tulis aja. Lah nanti kalau misalkan diragukan gimana? Gampang. Nulis prestasi di CV nanti kan pasti akan ditanyakan juga dan mungkin akan kamu sampaikan secara lisan pada saat interview. Nah, orang yang nulis prestasi walaupun nggak ada sertifikatnya dan benar-benar dia capai, itu cara jawabnya beda kok gitu. Bahkan nanti kalau ada tahap selanjutnya, ada reference check ya, background check, kan bisa ditanyakan ke mantan HR atau mantan atasanmu terkait hal itu. Jadi ini santai aja gitu. Jadi nggak harus yang ada sertifikatnya. Oke ya. Sertifikat. Oke. Hmm, Hmm. Oh ya, oh ini udah masuk ke CV, mungkin ke nanti di CV ya Pak. Cara boleh. Oh ya, ini Pak Hmm, ya, pertanyaannya agak bingung sih. ya. Gimana kalau misalnya kita tuh mau em, nolak pekerjaan itu karena pada saat nego gaji ternyata kita nggak dapat angka yang kita inginkan. Oh, Karena kemarin punya pengalaman kayak itu Pak, udah nego tapi ternyata tetap nggak nemu di angka yang karena agak jauh dari range yang saya tulis ekspektasi gaji, terus mereka tetap kasihnya angka segitu. Berhubung karena orangnya nggak enakan karena bingung bagaimana cara nyampeinnya, jadi saya menyampaikannya malah pada saat mau tanda tangan kontrak jadinya. Nah, itu kesannya kayak jadi agak kurang bagus gitu loh, Pak. Maksudnya ya. jadi gimana cara nyampeinnya kalau Ya, kita aku nggak jelasin dulu ya. mau. Ya, aku jelasin dulu. Pada saat kita tidak berkenan, ada 2 poin yang pengen aku sampaikan terkait dengan ini. Pertama, pada saat kita ingin mengundurkan diri di tengah proses rekrutmen, maka sampaikan saja secara segera, secara sopan profesional, tanpa merendahkan diri sendiri, tanpa merendahkan orang lain, tanpa merendahkan perusahaan yang dulu atau yang sekarang akan kita tuju. Gitu. Bahkan nggak usah ngomongin soal nego gaji. Misalkan kamu habis ada undangan interview, padahal kamu udah keterima kerja, sampaikan saja. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Gitu. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin mengundurkan diri dari tahapan rekrutmen yang sudah dijalankan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga PT bla 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 menjadi perusahaan yang gini 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 gini. Paham nggak? Jadi langsung to the point di situ. Ya oke. Jadi langsung disampaikan secara to the point kayak gitu. Nah, pada saat nego gaji tadi ya, kalau nanti hasilnya aku ngomong hasilnya udah final dulu, maka kamu sampaikan juga yang sama gitu. Oh, kita bisa segini. Silahkan sampaikan saja gitu. Selamat pagi Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Berdasarkan itu pertimbangan saya terhadap penawaran yang sudah atau negosiasi gaji yang sudah dilakukan, dan ini saya ingin mengundurkan diri dari proses rekrutmen gini-gini. Ya udah sampaikan aja gitu. Karena nggak usah ngomong karena duitnya nggak cocok gini-gini, nggak usah kayak gitu. Undurkan diri aja langsung kayak begitu. Langsung kasih harapan baik, doa baik, langsung mundur kayak gitu. Sampaikan saja gitu, secara tegas macam itu. Nah ini kalau memang real udah dalam proses kamu harus menyampaikan. Tapi kalau masih
ada di sisi kamunya, ada sisi pertimbangan, ya kamu harus melihat ini ya, eh, hak dan kewajiban secara menyeluruh. Maksudku, jangan hanya fokus sama nominalnya. Ini aku sampaikan walaupun pasti kamu udah paham lah, kayak gitu. Bahwa compensation and benefit ini kadang-kadang itu nilainya kalau di total lebih gede daripada hanya sekedar gajinya saja, kayak gitu, ya kan? Kalau misalkan nanti ada momen di mana, oke, range duitnya nggak, masih agak jauh di bawah, tapi ternyata benefitnya lebih dari cukup. Ada momen pada saat kamu interview ternyata ada pelatihan-pelatihan rutin, kemungkinan naik gajinya, naik jabatannya lebih cepat. Itu kemungkinan yang bagus gitu. Daripada nanti sejak awal startnya tinggi, tapi ya tumbuhnya juga nggak jelas gitu. Nah ini coba dilihat itu, dan aku yakin mungkin kamu udah melakukan itu ya gitu. Tapi ingat, semua butuh ketegasan daripada tarik ulur, tarik ulur. Sama kan, kita kalau ada pengumuman nggak jelas sama aja gitu. Jangan nge-PHP, jangan di PHP gitu. Oke. Em, ya. Jauh ini mungkin. Oh ya, cara aktif di LinkedIn. Cara aktif di Nah, LinkedIn, kenapa tuh? sebenarnya Pak, Hmm? kalau saya itu kan emang nggak aktif ya Pak di LinkedIn, karena yang bikin nggak aktif itu karena bingung eh, penggunaannya itu gimana. Tadi memang sekilas dapat si info dari Bapak kalau ternyata ya sistem penggunaan LinkedIn itu sama kayak kita pakai sosial media. Nah, Mm-mm. awalnya itu dipikir ya nggak bisa pakainya kayak gitu loh Pak. Jadi kalau yang Desi tangkep ini, mohon dikoreksi Pak ya kalau salah. Jadi apapun itu bisa, maksudnya yang lebih bermanfaat itu bisa kita sharing, misal kayak pengalaman Desti, itu nggak apa-apa. Desti pikir awalnya hanya kayak informasi bahwa oh pencapaian yang bisa kayak itu loh Pak. Ya, Jadi yang belum tahu poinnya itu yang apa aja sih yang bisa Desti lakuin di LinkedIn jadi biar kayak terlihat aktif kayak kata Bapak tadi. oke. Aku bandingin lagi yang tadi ya, lebih aku dalemin. Job portal sama LinkedIn. LinkedIn itu Mm-mm. sosial media. Kamu punya akun job portal, job portal. Bedanya LinkedIn itu ibaratnya sosial media untuk networking. Cara simpelnya, sosial media yang di dalamnya ada job portalnya lah, gitu. Iya. Jadi urusan nemuin loker dan ngirim lamaran itu hanya sebagian kecil layanannya mereka. Nah, kita sekarang harus lihat nih, statusmu job seeker. Mm-mm. LinkedIn sosial media. Sebagai seorang job seeker, kamu boleh menggunakan LinkedIn itu sebagai satu, media nemuin loker. Dua, media ngirimin lamaran. Boleh. Tapi jangan lupa, unsur sosialnya mana? Ini loh. Banyak orang menggunakan LinkedIn, which is sosial media, hanya fokus ke faktor medianya. Media ngirim lamaran, media dapetin loker, media dapetin info. Yes, tapi sosialnya lupa. Nah, sosial ini adalah kegiatan yang tadi aku sebut. Coba bayangkan setiap hari, diingat-ingat ya, nanti kamu harus setiap online LinkedIn di setiap hari. Bahkan nanti kalau kamu udah dapat kerja ya, gitu, jangan Iya. ditinggalkan. Karena kalau job portal nggak apa-apa, dapat kerja ya udah, job portal nggak dibuka, ya kan? Karena nggak ada hal lain yang bisa dilakukan di situ. Tapi kalau sosial media itu tetap aktif kayak gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi aku sebut connect ke orang baru tiap hari. Nggak harus yang orang yang udah dikenal kok. Nanti kenalannya kalau udah diterima udah bisa ngobrol, tinggal DM. Nah, orang-orang ini bisa siapa? Satu, orang dengan profesi sama kayak kamu. Cari frontliner-frontliner yang memang masih bekerja. Barangkali kamu bisa dapetin info dari mereka. Atau kedua, HRD-HRD dari suatu perusahaan. Connect aja gitu. Atau yang ketiga, calon-calon user. Misalkan kamu pengen ngelamar jadi staff finance. Cari orang yang di situ jabatannya sebagai supervisor finance gitu. Jadi cari orang yang jabatannya lebih tinggi, yang kemungkinan punya jabatan calon-calon user mutu ada di situ. Gak apa-apa, connect-connect aja ke mereka. Itu tiap hari. Yang kedua, follow, ikuti. Beda ya. Connect itu kita berteman. Kalau follow tuh ibaratnya hanya mengikuti. Follow itu aku sarankan nanti-nanti dulu. Karena kemarin aku lihat akun LinkedInmu temannya masih dikit. LinkedIn itu koneksi bisa sampai 30.000. Oke. Dan akun akan optimal kalau dia itu di angka minimal 501 ke atas gitu. Gitu koneksinya. Jadi kamu nambah fokus ke connect daripada follow dulu. Nah, itu. Untuk membangun koneksinya. Lalu apa? Tadi aku sebut posting secara rutin. Kalau buat awalan mungkin seminggu 2 kali, 3 kali, oke. Nanti kalau bisa one day one post kayak gitu. Nah, yang diposting itu macam-macam. Boleh artikel, boleh gambar, boleh tulisan biasa, boleh video gitu kan ya. Tapi banyak orang
lebih milih posting apa. Nah, sekarang itu kan jenis bentuknya nih. Sekarang gini, di situ tuh kita boleh berbagi pengetahuan, pengalaman, opini, terus apa misalkan ya tadi prestasi atau pencapaian milestone kamu. Nah, gini, banyak orang yang posting itu adalah titik-titik pencapaian saja dan itu secara beruntun. Nah, itu jangan. Atau posting promosi diri sebagai pencari kerja. Kadang mungkin kau pernah lihat ya, perkenalkan nama saya ini, saya sedang mencari pekerjaan gini gini gini, tapi itu kayak beruntun posting itu terus, yang nggak menarik. Atau posting pencapaian terus, hari ini posting sertifikat, besok sertifikat sertifikat. Aku kasih tahu ya Des, kamu habis selesai suatu pencapaian, entah itu pendidikan atau prestasi apa, posting sertifikat bagus. Kamu posting hari ini, aku lihat sertifikatmu, aku bilang ya aku dos bagus, congratulations gitu, bagus. Tapi bayangin sertifikatmu kalau dilihat sebulan lagi. Jadi hari ini aku lagi buka akunmu, tiba-tiba ada sertifikat dari beberapa bulan yang lalu. Nggak menarik nanti kalau cuma kumpulan sertifikat. Nah, orang lupa harusnya di LinkedIn pada saat kita sudah posting suatu pencapaian, harusnya diikuti dengan apa? Ilmu yang kamu bisa dan terbiasa. Misalkan ada orang yang misalkan gini, oh aku habis lulus nih dari habis wisuda dari universitas ini jurusan ini gitu kan, sertifikatnya itu. Ya itu jangan langsung posting sertifikat lagi. Kamu kuliah di situ punya ilmu apa? Berbagi, bikin konten gitu. Saya menyelesaikan pelatihan Microsoft Excel yang diadakan oleh ini di posting. Ya udah, kan ibaratnya selamat, tapi dalam tanda kutip. Kita sebagai pembaca, nggak usah HRD atau user. Sertifikatmu dalam tanda kutip ya, kurang berguna bagi hidupku gitu. Paham nggak? Jadi orang akhirnya nggak nongkrongin kamu, nggak nongkrongin akunmu. Coba bayangin kalau kamu habis posting sertifikat itu, saya setelah menyelesaikan ini, besok kamu share. Nih ya teman-teman, tips mengolah data begini menggunakan Excel kayak gini. Besok bikin lagi terus gitu. Kamu share ilmu dari pencapaian itu. Baru nanti posting sertifikat lagi apa, kamu menyelesaikan apa gitu. Aku sering memberikan contoh ini, misalkan kamu pernah kuliah jurusan pertanian, mungkin beberapa teman udah pernah dengar ceritaku ini. Misal kamu kuliah lulusan jurusan pertanian kayak gitu kan. Set. Nah, posting sertifikat atau foto-foto wisuda. Dah kelar di situ. Tapi setelah itu jangan posting sertifikat lagi. Besok kamu bikin postingan ringan aja, nggak harus mata kuliah yang berat-berat. Besok misalkan bikin tips dan trik cara membuat media tanam. Besok tips menanam cabai di rumah. Besok tips menanam jeruk di rumah. Bayangin aja, formatnya cuma tips menanam titik-titik di rumah. Tapi kamu posting setiap hari. Padahal jenis tanaman ada banyak tuh, titik-titik bisa diganti-ganti berkali-kali. Itu kalau setahun kamu bikin postingan begitu, nanti akunmu isinya tips dan trik soal tanaman. Jangankan yang lihat hari ini, yang lihat tahun depan, suka lihat itu. Apalagi orang-orang yang mungkin kamu nggak butuh, tapi suka sama kontenmu gitu. Akhirnya kan nambah-nambah terus. Akhirnya orang penasaran, ini orang siapa? Posting tanaman mulu, dibuka, lihat akunmu. Oh iya, ini orang backgroundnya pertanian, ya wajar. Makin meyakinkan gitu. Gitu. Backgroundnya itu postingnya soal tanaman-tanaman mulu. Nah, sekarang dilihat. Gimana kalau kamu punya suatu pencapaian? Katakanlah di bidang perbankan tadi. Tapi postingan kamu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Teman juga nggak ada. Akhirnya kamu pakai LinkedInmu hanya untuk apply job. Padahal dalam tanda kutip kamu punya job portal. Nah ini seolah-olah kamu punya dua akun job portal nih. Paham nggak? Karena Ya, sosial media kamu perlakukan sebagai job portal. Nanti fitur lainnya nggak kena. Kenapa kok harus dioptimalkan tadi? Sosial media harus sebagai sosial media. Karena mau kamu nanti ngirim lamaran via apapun. Lewat website, lewat email, lewat job fair, lewat LinkedIn. Di belakang media itu semua isinya orang. Manusia. Paham kan? Gitu. Nah, artinya selain kamu ngobrol dengan lokernya, kamu harus ngobrol dengan orangnya. Gitu. Karena di balik itu semua orang. Di job portal, kamu nggak bisa ngobrol sama HRD-nya. Gitu. Di LinkedIn, jangankan loker, HRD user ngumpul di LinkedIn. Ada orang-orangnya, bahkan kamu kunjungi profilnya, kamu malah tahu perjalanan hidup profesional dia. Kenapa nggak diajak ngobrol? Kalau job portal nggak ada. Job portal mana yang bisa kamu ajak ngobrol sama HRD-nya? Nggak ada. Gitu. Lihat mukanya nggak ada. Di LinkedIn ada. Bahkan kenapa faktor nomor 2 yang harus dilakukan, kenapa harus aktif secara menggunakan sosial media ya sebagai sosial media. Karena banyak banget pengalamanku pribadi aja, pengalaman banyak orang juga ada.
bahwa orang-orang yang ngajak ngobrol orang, walaupun dalam tanda kutip di perusahaan itu lagi nggak ada locker, akunmu di review, cocok kami bisa tawarin kerja. Di luar sana, khususnya di LinkedIn, locker tersembunyi itu banyak banget. Gitu. Locker tersembunyi itu kebanyakan nggak bisa diakses kalau kamu menggunakan cara-cara konvensional tadi. Browsing gini-gini nggak ketemu. Ngobrol sama orang, dilihat, Des kamu mau nggak jadi gini, gini. Ya udah, tuh. Itu cari lokernya begitu tuh nggak ada. Gitu. Dan sebenarnya aku udah bikin video juga di channel YouTubeku. Nanti kamu tonton di playlist, ada playlist judulnya LinkedIn Plus gitu. Di situ adalah cara nyari loker di LinkedIn atau di luar LinkedIn yang tersembunyi sambil bangun LinkedIn gitu. Di situ nanti kamu akan sadar, loker tuh banyak banget ya gitu, yang belum tereksplor. Bahkan di situ aku bikin video 5 cara nemuin loker di LinkedIn. Nah, ini adalah balik lagi menggunakan sesuatu sesuai fungsinya. Job portal gunakan sebagai job portal. Sosmed, LinkedIn gunakan sebagai sosmed gitu. Nanti pasti panggilan akan banyak sekali gitu. Kalaupun tidak untuk yang sekarang, untuk yang nanti. Karena ibaratnya kamu kan belum terkenal di LinkedIn gitu. Dan balik lagi, jangan berhenti kayak nanti kalau kamu udah dapat kerja, LinkedIn tetap harus aktif. Karena sejauh ini belum ada kompetitor setaranya gitu. Ya kan IG ada TikTok, YouTube ada TikTok nih Iya. misalnya. Nah, ini LinkedIn belum ada kompetitor yang setara gitu. Dan balik lagi, orang Indonesia sekarang katakanlah ada 275, 278 orang. Yang punya akun LinkedIn cuma 20-an juta, 20 atau 21 juta. Usia produktif di Indonesia, kan kalau lihat statistik ya, kita ngomongin statistik dulu. Usia produktif di Indonesia itu sekitar 200 juta orang. Akun LinkedIn, orangnya itu ada 20-an juta akun. Berarti dari 100% usia produktif, cuma 10% yang punya akun LinkedIn. Kita harus mikir gini, orang sesama teller kayak aku, misalkan kayak kamu, misalkan kamu teller ya. Orang ya yang seprofesi kayak aku teller atau job seeker yang pengen jadi teller atau frontliner banyak. Tapi nggak semuanya itu tahu LinkedIn. Berarti harusnya mereka tidak bisa mengakses informasi lebih cepat dari aku. Yang lebih hebat dari aku terkait bidang perbankan ini banyak. Tapi tidak semua orang yang lebih hebat dari aku tahu LinkedIn. Akhirnya apa? Lebih mengerucut lagi. Balik lagi. Oke, di LinkedIn job seeker banyak. Tapi nggak semua akun LinkedIn itu aktif. Ada akun yang udah nggak aktif. Karena orang-orang udah dapat kerja nggak di-maintain. Nah, mengerucut lagi. Dari akun-akun yang masih aktif, kebanyakan job seeker cuma sibuk ngelamar kerja. Lupa ngelengkapin profilnya, lupa bikin postingan rutin. Mengerucut lagi. Nanti lama-lama kamu nonjol. Gitu. Ini sebenarnya cara filtering. Kalau ada orang yang lebih pinter dan lebih hebat dari kita, kita kompetisinya di area pinter-pinteran, kita kalah. Paham ya? Jadi kamu mikirnya kamu harus mengalahkan orang yang lebih hebat dari kamu di area lemahnya mereka. Ya tadi misalkan, yang lebih hebat dari aku banyak, tapi sebagian yang lebih hebat nggak tahu LinkedIn. Yang lebih hebat dari aku banyak, tapi sebagian yang lebih hebat tadi memang punya LinkedIn, tapi mereka nggak maintain, aku maintain gitu. Sebagian dari mereka yang punya LinkedIn, yang hebat, yang aktif banyak, tapi mereka posting 2 minggu sekali atau aktifnya 2 minggu sekali. Aku setiap hari. Ada ranah-ranah orang yang lebih hebat itu bisa kamu kalahkan dengan cara semacam itu. Dengan cara tadi cepet-cepetan, rajin-rajinan gitu ya. Gitu banyak-banyakan gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang akhirnya nanti kamu akan keluar dari kompetisi perekrutan secara konvensional tadi yang sibuk nyari loker lebih ke pasif gitu ngirim udah gitu. Padahal masih banyak yang bisa dilakukan. Nah, ini udah dilakukan sama banyak banget teman-teman di grup loker termasuk sama aku pada saat aku jadi fresh grade gitu. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Caraku semacam itu gitu. Dan mungkin ke depan juga aku akan melakukan cara itu terus gitu. Nah, ini coba dilakukan gitu. Nanti pasti hasilnya akan beda gitu. Oke, Des. Semoga jelas ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin yang buat kita diskusiin kalau ada. Hmm. Hmm. Nah, ini sih Pak, satu. Apa tuh? Bagaimana cara menjelaskan aktivitas selama kita masih menjadi job seeker Oke, ketika interview? oke.
Pertanyaan ini biasanya akan ditanyakan dengan banyak bentuk ya. Apa kegiatan kamu sehari-hari ini gitu. Nah, Iya. kegiatan yang harus kamu sampaikan di sini katakanlah dari 100% penjelasan, 5-10% penjelasan itu berkaitan dengan kesibukan kamu nyari kerja. Bahkan cuma persentasenya kecil, kayaknya cuma 5%. Tapi 90% ke belakang itu berkaitan dengan kegiatan yang kamu lakukan beserta skill yang kamu peroleh yang berguna bagi profesi yang kamu lamar. Contoh, Des, apa kegiatan kamu sekarang gitu? Kamu sampaikan di awal dulu. Sambil setiap hari saya rutin melamar pekerjaan dan membantu kegiatan orang tua saya di rumah, saya aktif mengikuti beberapa organisasi. Itu misalkan di rumah misalkan. Saya juga aktif mengikuti organisasi ini. Boleh. Tapi kalau nggak soal itu nggak apa-apa. Soal belajar langsung boleh nggak? Boleh. Contoh. Sambil aktif melamar pekerjaan dan membantu kegiatan orang tua saya di rumah, saya aktif mengikuti beberapa pembelajaran yang diadakan oleh kamu sebut ini. Di sana saya belajar secara online, ada course-course gratis yang berkaitan dengan finance, administrasi, dan ini. Di sana saya sudah mengikuti selama sekian bulan dan saya memahami dan menguasai terkait dengan ini. Selain itu, saya juga meluangkan waktu untuk belajar mandiri terkait dunia perbankan meliputi ilmu ini dengan membaca buku yang berjudul ini dan menonton konten YouTube ini. Dari sana saya belajar tentang ini. Selain itu, saya juga meluangkan waktu setiap weekend untuk belajar bahasa asing. Saya belajar selama 2 jam belajar bahasa Inggris dan 2 jam bahasa Mandarin, sehingga nantinya harapan saya kemampuan bahasa Inggris saya ini juga bisa mensupport karir saya ke depannya. Nah, saya juga melakukan aktivitas setiap hari pagi dan sore. Saya berolahraga, saya jogging kecil di sekitar rumah. Di situ saya gunakan untuk refreshing. Dari kegiatan saya belajar-belajar tadi, saya juga harus ada aktivitas fisik agar nanti pada saat saya diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi terkait bidang ini, saya sudah memiliki ilmu yang diperlukan dengan kondisi fisik yang sehat gitu. Ini contoh jawaban yang aku panjang-panjangin disesuaikan gitu ya. Dari kalimat ini kan aku bahas tentang sambil saya mencari pekerjaan dan support kegiatan orto di rumah, aku sebut di awal doang. Tapi di belakang kamu fokus dengan kegiatan-kegiatannya. Kamu bikin list dulu nggak apa-apa gitu, Des. Jadi kamu sebut di awal tadi, terus kamu pengen nyebut soal apa nih? Belajar. Titik 2, belajarnya apa? Course online. Barangkali ada contoh yang bisa kamu sebut. Yang kedua, bahasa asing. Habis itu yang ketiga, administrasi belajar mandiri apa. Tapi di situ tidak hanya kamu nyebut bahwa saya belajar dari sana, sana, sana. Karena kalau cuma belajar dari sana, 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 secara lisan, kata kunci yang dibutuhkan untuk posisi itu belum kamu sebut. Nah, kamu di sini kalau cuma nyebut yang tadi, saya lagi belajar ini, seolah-olah belum ada skill yang kamu peroleh. Sampaikan dulu bahwa dalam kurun waktu ini saya belajar terkait dengan ini, dari yang saya pelajari, saya menguasai bidang ini meliputi ini, bidang ini meliputi ini, bidang ini meliputi ini. Gitu. Itu juga didukung dengan kegiatan aktivitas saya yang saya tadi olahraga gitu. Intinya ilmuku sambil aku nyari kerja, ilmuku aku tambah, badanku aku sehatin, misalkan kayak gitu. Nah, ini silahkan poin-poinnya dibikin. Habis itu, kalau udah ada kerangkanya, kamu bikin narasi secara profesional. Coba dibaca. Cara latihannya gitu. Dibaca sambil kamu mainin intonasi aja. Itu udah. Setelah itu kamu ngomong sendiri. Setelah kamu ngomong sendiri, kamu ngomong sama orang. Ngomong sama aku nggak apa-apa. Nanti aku ajarin caranya gimana. Di sesi 2 aku jelasin. Gitu. Praktek sama orang. Biar apa? Nanti ngomong kamu spontan dan natural. Kayak nggak dibuat-buat gitu. Ingat ya, interview itu adalah menyampaikan secara lancar. Jangan ngerasa inferior atau superior gitu karena setara gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya Des ya untuk penjelasannya. Oke. Ya.